Kekuatan serta penghiburan hanya datang dari firman-Mu, ya Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini jemaat-Mu datang. Bersama-sama kami rindu untuk mendengar sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi landasan kehidupan kami, menguatkan kami dan menghiburkan kami di dalam kehidupan keseharian kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini mari Tuhan pakai. Mari Tuhan urapi dia agar melalui mulutnya firman Tuhan boleh disampaikan kepada jemaat dan menjadi berkat. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu sedia untuk mendengar. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang sejati itu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama terambil dari kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-65. Yesaya 65 ayat 1 sampai 9. Yesaya 65 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian demikian firman Tuhan. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya, pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengabaikan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda, orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu orang pun yang suka cintanya bertepuk sebelah tangan, apalagi mengalami pengkhianatan cinta. Sudah terbukti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang yang mengalami hal semacam ini menjadi rapuh dan kemudian mungkin melakukan hal-hal yang bagi orang lain mungkin tampak konyol. Ada yang bahkan sampai menghabisi nyawanya
oleh karena galau, mengalami penderitaan cinta. Oleh karena dahsyatnya cinta ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita manusia seringkali berefleksi melalui lagu-lagu, melalui sajak, melalui puisi dan apapun juga, untuk mengikat betapa besarnya pengaruh cinta di dalam kehidupan manusia. Ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mencintai manusia, terkhusus di dalam konteks kita ini mencintai bangsa Israel amat sangat. Ketika bangsa Israel mulai berbalik daripadanya dan mulai menyembah berhala-berhala, Allah menahan diri untuk merespon terhadap tindakan mereka itu dengan bersabar. Ia mengutus hamba-Nya Yesaya untuk memperingatkan umatnya. Katakanlah kepada umatku, aku masih di dalam kesabaranku. Kalau mereka berbalik, maka penghukuman juga akan berbalik menjadi kasih karunia. Nah, saudara-saudara, lebih sakit lagi orang yang ketika mengalami pengkhianatan cinta dan kemudian belajar untuk mengampuni orang yang mengkhianatinya itu, kemudian dikhianati untuk yang kedua kali. Memang saudara-saudara, pengampunan itu mengandung apa ya? Mengandung niatan atau mengandung kesiapan atau konsekuensi bahwa kita akan terluka lagi. Tetapi saya yakin dan percaya tidak ada orang yang suka dikhianati sampai kedua kali. Dan ini yang dialami oleh Allah kita. Ketika bangsa Israel jatuh ke dalam pembuangan di Babel, mereka menangis meraung-raung kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan mendengar tangisan mereka. Tuhan memberi kasih karunia kepada mereka dengan memulangkan mereka ke tanah Kanaan. Setelah mereka tiba, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata mereka kembali lagi kepada dosa yang sama. Mereka naik lagi ke bukit-bukit penyembahan itu, mereka membangun lagi mezbah di sana dan mereka mulai melakukan penyembahan berhala. Di satu sisi mereka juga mempersembahkan korban kepada Allah. Dan ini dipandang oleh Allah sebagai sebuah kekejian yang luar biasa. Oleh sebab itu Nabi Yesaya kembali diutus Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel. Tuhan berkata untuk kedua kalinya, hati-hati orang Israel, murkaku belum lagi surut kepada kalian. Engkau sudah aku selamatkan, tetapi engkau tidak menyapa aku, engkau tidak datang kepadaku, engkau tidak menyebut namaku. Dan itu adalah kekejian di mata Tuhan, karena justru mereka menyebut nama ilah-ilah lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menyebabkan sebagian orang Israel kembali kepada habit mereka yang lama, kembali kepada kebiasaan mereka yang lama untuk menyembah berhala dan mengkhianati Allah? Nampaknya karena mereka tidak memiliki keintiman atau yang sering kali kita sebut sebagai spiritualitas. Karena mereka tidak memiliki spiritualitas, oleh sebab itulah terjadi dualisme di dalam kehidupan mereka. Mereka seakan-akan menjejakkan kaki di dua dunia, yang satu adalah yang duniawi, yang satu adalah yang rohani. Dan mohon maaf, ini sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya, bukan? Begitu ya Bapak Ibu ya? Bukankah sering terjadi ketika orang pergi ke gereja, mereka memakai pakaian duniawi, dan kemudian ketika sampai di pintu gereja, pakaian duniawi itu dicopot, kemudian digantungkan di depan gereja, dan kemudian masuk ke dalam gereja mengenakan pakaian rohani. Mungkin di atasnya ada bulat-bulatnya itu ya. Jadi di dalam gereja seseorang bisa tampak begitu kudus, begitu suci, memuji Tuhan, haleluya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika mereka keluar dari gereja? Pakaian rohani itu apakah tetap dikenakan? Tidak, saudara-saudara. Sampai di depan gereja pakaian itu dicopot lagi, kemudian digantungkan di depan gereja, dan kemudian mereka mengambil pakaian yang lama, mereka kenakan lagi, dan mereka pulang mengenakan pakaian yang duniawi.
Oleh sebab itu tidak heran saudara-saudara ketika kita pulang dari gereja, baru saja mendengar firman Tuhan, baru saja memuji Tuhan, ketika sampai di perempatan situ tiba-tiba ada Metro Mini. Lalu apa yang keluar dari mulut kita? Apa yang keluar dari mulut kita saudara-saudara? Baru saja mulut yang kita pakai untuk memuji Tuhan ini tiba-tiba berubah menjadi sumpah serapah, mengutuki manusia buatan tangan Tuhan. Itu dualisme. Dan banyak terjadi di Indonesia ini. Setuju ya? Coba kita lihat para pejabat-pejabat kita itu. Ya tidak semuanya. Tetapi coba lihat, apakah mereka bukan orang yang beragama? Oh, mereka orang yang beragama. Kebanyakan orang di Indonesia ini tersinggung kalau dikatakan tidak beragama, betul ya? Zamannya Pak Harto dulu, nggak boleh ada orang yang nggak beragama. Semua harus beragama. Apapun agamanya harus punya agama. Masalahnya mereka nggak punya keintiman sehingga terjadi dualisme. Ibadah iya, korupsi jalan terus, saudara. Ya kan? Puji Tuhan, haleluya, jalan. Tipu-tipu, jalan juga. Dan tidak ada perasaan bersalah, karena apa? Karena mereka merasa itu bagian mereka, bukan bagian Tuhan. Bagian Tuhan itu kan hanya pada saat-saat tertentu saja di dalam kehidupan kita. Saudara tahu lagu ini? Hari ini harinya Tuhan. Tahu? Tahu ya? Itu lagu biasanya kita nyanyikan hari apa itu? Hah? Hari Minggu ya, hari Minggu. Kita tepuk tangan, hari ini harinya Tuhan. Terus hari Senin sampai hari Sabtu harinya siapa saudara-saudara? Harinya kita ya. Kemudian kita bilang sama Tuhan, Tuhan sorry ya, Senin sampai Sabtu nih hari gue gitu. Hari lo cuma Minggu aja gitu. Jadi kalau hari Minggu, gue usahain Tuhan menjaga hidup gue kudus di hadapan-Mu gitu kan. Itulah sebabnya di dalam liturgi kita ada pengakuan dosa. Supaya setelah kita bertobat hari Senin bisa jangan. Saudara-saudara pengennya begitu ya. Jangan begitu. Kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah, mestinya kita belajar untuk menghargai kasih karunia itu. Kita sudah diampuni, kita mestinya menghargai pengampunan itu. Jangan kita jatuh di lubang yang sama. Yang terjadi kan begitu saudara-saudara. Kita berbuat dosa, kemudian hari Senin kita jatuh lagi ke lubang yang sama, yang sebetulnya sudah kita akui pada hari Minggu. Nanti terjadi lagi hari Selasa, kita minta ampun lagi, terjadi lagi hari Rabu, terus sampai hari Sabtu, dan kemudian puncaknya kita mengaku dosa pada hari Minggu. Dan kita menganggap selesai sudah urusan kita dengan Tuhan, dan kita bisa memulai dosa yang baru. Gimana saudara-saudara? Nah, apa kira-kira yang bisa mengatasi kesenjangan ini? Saya kira membangun spiritualitas itu adalah jawaban satu-satunya yang harus coba kita kembangkan di dalam kehidupan kita kalau kita mau hidup di hadapan Allah dengan menghargai kasih karunia. Caranya bagaimana? Simpel saja saudara-saudara. Ada beberapa cara. Yang pertama, membangun spiritualitas dari hal yang paling sederhana, yaitu melalui doa kita, melalui saat teduh kita, melalui pembacaan firman kita. Sudahkah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Saat teduh siapa yang melakukannya? Sampai pagi ini siapa yang masih saat teduh? Hello, nggak ada yang ngacung loh ini. Oh ada di belakang. Malu-malu rupanya. Saya nggak usah malu. Saat teduh itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa kita mesti saat teduh? Saudara-saudara, ada nggak tadi yang berangkat ke gereja, habis mandi, saudara-saudara tidak bercermin? Ada nggak? Habis mandi, saudara-saudara andukan, pakai baju, kemudian di depan nggak usah bercermin ya, saudara-saudara langsung berangkat ke gereja. Ada nggak yang begitu? Nggak ada ya, saya rasa ya. Semua harus berdiri di depan cermin dan kemudian mematut diri. Apa gunanya cermin itu? Cermin itu sifatnya jujur, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, betul ya? Sifatnya jujur cermin itu. Dia akan mengatakan kepada kita apa adanya kita.
Betul ya? Jadi kalau lipstik sudah kelewatan, kaca juga bilang begitu. Kalau rambut saudara-saudara ada yang berdiri, maka kaca juga akan bilang seperti itu. Oleh sebab itu saudara-saudara rapikan, supaya saudara-saudara bisa tampil baik di hadapan orang. Nah saudara-saudara, kalau saudara-saudara saja mau tampil baik di hadapan orang, maksud saudara-saudara mau melayani Allah, saudara-saudara tidak ingin tampil baik, caranya bagaimana? Caranya bercermin juga saudara-saudara. Mana cerminnya? Ini cerminnya. Ini cermin kita. Sama sifatnya seperti cermin, Alkitab kita ini jujur. Ketika kita baik, kita diapresiasi olehnya, dan ketika kita buruk, kita ditegur olehnya. Sehingga pembacaan firman Tuhan siang dan malam itu mengajar kita untuk tetap hidup di dalam garis yang Tuhan tetapkan. Kita tidak keluar melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Percaya deh saudara-saudara, ketika saudara-saudara menggumuli firman Tuhan, sesuatu akan terjadi, perubahan akan terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara. Ada sebuah cerita begini, mungkin ada sebagian yang sudah pernah dengar ya. Ada seorang profesor, dia orang yang sangat jenius, sering membawakan ceramah di mana-mana. Dia punya seorang supir yang setia, yang terus mendampingi si profesor itu kemana dia pergi. Dan hebatnya si supir ini saudara-saudara, ketika profesor itu mengajar, supir ini duduk di belakang. Dia mendengarkan setiap apa yang dikatakan oleh profesor itu, padahal supir ini hanya lulusan SD. Dan dia pandai sekali menghafal segala apa yang dikatakan oleh si profesor ini. Dan si profesor ini kagum saudara-saudara kepada supirnya. Wah hebat kamu ya, kamu bisa ngingat semua yang saya ajarkan gitu. Suatu ketika si profesor ini gak enak badan saudara-saudara. Dia mau ngajar di sebuah perguruan tinggi yang besar, dia gak enak badan. Kemudian dia bilang gini, supir, kamu gantiin saya ya. Kamu kan tahu apa yang mau saya ajarkan, kamu sudah hafal. Nanti kita ganti baju ya. Kamu jadi supir, kamu jadi profesor, saya jadi supir. Saya mau duduk aja di belakang, mau istirahat. Siap tuan. Kemudian ganti baju lah mereka, dan masuklah si profesor gadungan itu, dan dia mulai mengajar. Mengajar dengan sistematis, semua yang diajarkan oleh profesor itu diajarkan secara gamblang oleh si supir itu. Sementara profesor duduk di belakang. Tanya jawab saudara-saudara. Gak ada rencana nih saudara-saudara. Dipikir hanya ngajar doang, ternyata di belakang ada sesi tanya jawab. Celaka nih. Dia cuma hafalan doang saudara ilmunya. Kemudian apa yang terjadi? Ketika seorang nanya dan di luar dari apa yang selama ini dia pelajari, silakan dijawab profesor. Waduh, gimana caranya? Kemudian dia bilang begini, oke pak, pertanyaan bapak itu gampang sekali. Karena saking gampangnya saya tidak akan menjawab. Saya akan serahkan kepada supir saya yang di belakang itu untuk menjawab. Hebat ya saudara-saudara ya. Seorang supir ketika dia terus mau belajar, dia bertambah cerdas. Ini perumpamaan saja saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara mau berubah hidupnya ke arah yang lebih baik, mulailah membaca Alkitab. Mungkin pertama-tama saudara-saudara gak paham, tetapi lama-lama Tuhan akan berbicara melalui firman yang saudara-saudara baca itu. Kemudian doa. Berapa kali saudara-saudara berdoa dalam sehari? Berapa kali saudara-saudara? 5 kali? Paling enggak 5 kali ya. Bangun tidur, sarapan pagi, makan siang, makan malam, tidur malam. 5 kali. Sama dong. Iya gak? 5 kali loh sehari ya. Sama ya. Sama, mirip-mirip lah gitu. Saudara-saudara, Tuhan kasih kita privilege untuk menemui Dia kapan saja kita mau. Kita bisa bertemu Dia kapan saja kita mau. Kenapa kita gak mencari Dia? Kenapa kita gak bertemu dengan Dia? Pernah gak saudara-saudara berdoa, saudara-saudara curhat kepada Tuhan? Kadang-kadang kan doa kita isinya apa itu? Pagi-pagi bangun, Tuhan terima kasih saya sudah bangun gitu kan.
Saya mau kerja nih, berkati, amin gitu kan. Mau makan pagi, saudara doanya gimana? Tuhan, saya mau makan, berkati, amin. Makan siang, fotokopi dari makan pagi kan. Tuhan, saya mau makan, berkati, amin gitu. Makan malam, fotokopi lagi gitu kan. Tuhan, saya mau makan, berkati, amin gitu. Malam, Tuhan, saya udah capek, lindungi tidur saya, amin gitu. Coba bayangin, kalau Tuhan mendengar doa saudara-saudara seperti itu, apa tanggapan Tuhan? Saudara-saudara sudah siapin piring di depan saudara gitu ya. Kemudian saudara-saudara berdoa gini, Tuhan, saya mau makan gitu. Mungkin Tuhan bilang gini, iya gue juga tahu lo mau makan. Gue lihat lo mau makan gitu kan. Ngapain lo lapor ke gue gitu. Itu laporan saudara-saudara, bukan doa. Pernahkah saudara-saudara datang dengan hati kepada Tuhan dan kemudian curhat kepada Tuhan? Tuhan, saya mengalami ini hari ini, bagaimana saya dapat mendapatkan solusi dari persoalan saya ini? Bisakah saya dibangun melalui pergumulan-pergumulan ini? Dan seterusnya. Kadang-kadang doa kita itu begitu lurus, begitu lempeng saudara-saudara. Dan itu bukan dengan hati kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, yang terakhir adalah belajar mengucap syukur. Hal-hal kecil di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, jangan take it for granted. Jangan membiarkan itu seakan-akan itu adalah sesuatu yang sudah seharusnya terjadi. Ada yang punya anak masih sekolah nggak di sini? Ada pasti ya, yang masih kecil-kecil. Ketika mau sekolah anak saudara, apa yang saudara lakukan? Sebagai seorang ibu, bangunnya lebih pagi nggak dari anaknya? Atau saudara bangun lebih siang daripada anak saudara? Wah itu sih walau alam deh, saya nggak tahu dah. Yang umum adalah seorang ibu pasti bangun lebih pagi daripada anaknya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anaknya itu. Dia masak air untuk mandi anaknya, dia bikin makanan untuk sarapan anaknya, dia mempersiapkan segala sesuatu saudara-saudara untuk anaknya beraktivitas. Bukankah itu yang terjadi juga pada hidup kita? Ketika kita tidur, dikatakan oleh pengkhotbah, Allah bekerja mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Sehingga yang namanya berkat di dalam kehidupan kita itu tidak terjadi secara otomatis. Bukan seperti mesin yang sudah pasti akan berputar besok. Jadi kalau saudara-saudara bangun pagi pada hari ini, besok pagi jangan saudara-saudara pikir otomatis saudara-saudara akan bangun. Betul nggak? Saudara sadar nggak? Tadi pagi saudara-saudara bangun pagi, mengucap syukur nggak kepada Tuhan? Sadar nggak saudara-saudara ketika saudara-saudara mengucap syukur kepada Tuhan, itu ada ratusan ribu bahkan jutaan orang yang nggak bangun lagi. Lagi tidur ketimpa eternit lah, ya. Lagi tidur didatengin perampok lah, lagi tidur kena serangan jantung lah, dan lain sebagainya. Dan itu bisa terjadi pada kita. Nyawa manusia itu begitu rapuh, saudara-saudara. Kalau Tuhan tidak menjagai kita, maka habislah kita. Belajar untuk bersyukur dari hal yang paling sederhana. Saya nggak tahu tahun berapa nanti, mungkin kita sudah pakai tabung oksigen ya kemana-mana ya. Karena dunia kita sudah semakin rusak. Coba bayangin saudara-saudara, sekali tarik nafas goceng. Sekali tarik nafas goceng. Ya, kalau saudara-saudara hanya punya 10.000, habislah kita. Tarik nafas, saudara tahan sampai malam, ntar baru tarik lagi malam-malam gitu. Mati saudara-saudara. Betul mati saudara-saudara. Ya. Bersyukur kepada Tuhan, sekarang kita bisa tarik nafas dalam-dalam. Puji Tuhan, gitu kan? Tadi pagi ada air yang bersih, kita bisa mandi. Di daerah-daerah tertentu saudara-saudara mandinya seminggu sekali. Dan kita bisa mandi sebanyak yang kita mau dalam sehari. Itu karunia Tuhan. Dan yang terakhir saudara-saudara, belajar bersyukur melalui perbuatan kita. Mari kita buka Alkitab kita, Kolose 3 ayat 17.
Kolose 3 ayat 17. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Sudah ya? Saya bacakan ya untuk kita sekalian. Atau kita baca bareng-bareng deh ya. 3, 4. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini mengucap syukur melalui perbuatan. Gimana sih Pak Pendeta supaya hidup saya ini terus bisa berada di jalan Tuhan, tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri? Udah ikutin aja firman ini, gampang. Firman ini simple dan sangat powerful, memberi kita petunjuk bagaimana kita harus menjalani hidup kita. Siapa yang suka ngegosip di sini? Paling enggak suka nonton gosip ya? Jangan pikir di gereja tuh bebas gosip loh. Wow, gosipnya maut. Betul saudara-saudara. Ya. Penatua lupa sisiran aja gosipnya bisa macam-macam gitu. Oh, istrinya udah gak tidur di rumah gitu. Ya. Dan biasanya saudara-saudara, apa yang terjadi? Kita puji-puji orang dulu, belakangnya kita banting gitu kan. Anaknya cakep ya, sayang matanya juling gitu kan. Kita suka tuh ngomongin orang yang begitu-begitu. Yang ketawa-ketawa nih biasanya yang sering. Sorry ya. Besok-besok ketika saudara-saudara mau bergosip, ini ada gosip yang luar biasa hot saudara-saudara. Ketika saudara mau kumpul sama teman-teman saudara mau bergosip, udah di ujung mulut nih. Ikuti firman ini. Apa dikatakan firman ini? Dalam nama Yesus. Lo tahu nggak? Cocok nggak? Oke nggak? Oke nggak? Oke nggak saudara-saudara? Ya kalau nggak oke jangan dilakukan dong. Simple kan? Simple. What would Jesus do? Mau ujian, wah contekannya udah di mana-mana kan? Ada yang nulis di tisu, ada yang nulis di, di mana-mana deh. Anak sekarang lebih canggih daripada zaman saya dulu, saudara-saudara. Ya. Zaman sekarang nyontek pakai BBM loh, pakai apa loh, aduh luar biasa. Makanya sekarang kalau ujian nggak boleh ada alat komunikasi segala macam gitu. Besok-besok nih teman-teman ya, yang kuliah, yang SMA, siap-siap mau ujian. Udah datang soalnya, waduh. Ini gue tahu nih ada di halaman segitu, tapi tadi malam gak gue baca nih. Aduh, celaka nih gitu kan. Itu kan sering terjadi ya saudara-saudara ya. Saudara baca di halaman anu, tapi ternyata soalnya halaman anu gitu. Gue tahu nih di halaman berapa nih. Aduh, tinggal tarik aja bukunya nih gitu. Apa yang terjadi? Kita mau bertindak alkitabiah. Dalam nama Yesus, tarik bukunya gitu nih. Cocok nggak? Ya kalau nggak cocok jangan dilakukan lah, gitu kan? Simple kan? Besok-besok mau tawuran, udah ambil batu di tangan, dalam nama Yesus. Wush. Cocok nggak? Nggak cocok, jangan dilakukan. Simple. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah sudah begitu baik kepada kita. Begitu baik. Segala sesuatu diberikan kepada saudara-saudara. Asal saudara-saudara sungguh-sungguh bertindak sebagai anak. Itu aja kuncinya. Ya kan? Kalau saudara-saudara memperlakukan dia sebagai Bapa kita, maka sebagai Bapa dia tidak akan tinggal diam ketika anaknya berada di dalam kesulitan. Tetapi jangan main-main sama Allah. Jangan main-main soal kasih karunia Allah. Karena pasti ada harga yang harus dibayar. Seperti orang Israel ini, kita belajar pada sore hari ini. Jangan permainkan kasih karunia Allah. Selamat merayakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.